tidak hanya konteks tapi yang di sini. Nah, nanti seakan ini sudah mulai melakukan apa yang namanya deskriptif analisis kayak gitu. Maka saya ingin yang terakhir yang Anda lakukan selama seminggu sejak minggu lalu dari saya. Hari ini saya sudah mulai karena kemarin baru ketemu saya takut shock gitu kan. Jadi ada yang modal ini. Ya walaupun beberapa yang sudah kuliah saya sudah tahu apa istilah masing-masing dosen kan punya style masing-masing kan. Saya sendiri ya berubah-ubah tergantung saya menurut saya lagi yang anginnya baiknya apa. Ini saya lagi seneng yang cloud gitu. Apa-apa saya bawa ke dunia cloud. Ambil data pun data yang ada di cloud, jangan data yang di kertas di entry. Dan seandainya harusnya entry juga ditaruhnya datanya di cloud. Dan Anda mau melibatkan AI pun boleh, tapi harus menjelaskan. Tidak hanya copy paste. Apalagi ngasih linknya aja. Tapi karena demi menjaga nama baik, jadi nggak saya tampilkan. Sebenarnya ditampilkan lucu banget. Tugas kok isinya ada di ChatGPT. Ada yang ngasih linknya, saya klik ChatGPT-nya, padahal masuk sana kan nggak ada. Sudah untuk ChatGPT itu bukan sesuatu yang apa akan permanen di situ kan. Itu aja. Sampai tak guyoni gitu. Coba kan besok kalau kerja ditugasi suruh kerjakan satu kok cuma ngomong pakai ChatGPT aja udah selesai. Oke, kelompok dua siapa yang mau tampil? Silakan searchkan apa yang diperoleh dari minggu lalu ke minggu ini. Nah, itu aja. Kalau ternyata nggak ada ya ngomong aja nggak ada. Ada yang cuma saya baca itu misalnya ya udah tulis. Misalkan kalau nanti yang bimbingan kan kayak gitu tiap minggu kan saya tato gitu. Aduh Pak, maaf minggu ini saya nggak belum dapat apa-apa karena saya sudah searching ke sana kemari. Tapi nah, sekarang saya minta apa? Setiap searching dapat, mungkin karena dapat ada linknya kan. Saya minta klik taruh di harifnya di overlay gitu. Loh, Pak nanti kan belum tentu itu yang mau kita pakai. Ya nggak apa-apa saya bilang. Wah lama-lama dia ngasih gini. Lagi masih mencari topik kan. Mau apa, wah saya masih bingung. Daripada cuma apa, searching ke sana kemari tapi nggak ada yang ditunjukin ke saya kan. Dia mengatakan, Pak saya sudah searching ke sana kemari kok saya belum punya. Bapak mau nyaranin apa? Wah saya kasih ada lagi. Padahal saya, nah itu salah satu kan jadi kenapa nggak di ini kan aja. Oke sekarang silahkan harif-harifkan di sini karena setiap step sumber. Ini kan Anda ambil dari buku atau ambil dari mana? Variabel kategorik adalah tipe variabel ini. Anda kutip dari mana? Nggak apa nanti jadi tapi kan ini saya belum lihat sama sekali apa kalau pada berdua sudah ada akan apa tapi di yang pertama ini hanya saya nggak lihat apa dari per paragraf jadi karena kan paragrafnya cukup panjang kan itu nah ini coba silahkan mulai. Jadi apa yang termasuk juga ya dari
kemudian ada perbedaan antara variabel kategori nominal dan optimal pada cara penyajian. Kalau variabel nominal dapat disusun secara acak atau sesuai dengan preferensi analisis. Kemudian kalau variabel ordinal disusun urutan yang logis dari. Oke, jadi misalkan dibahasakan mulai bercerita tentang si variabel apa kategori. Jadi di statistik ada berapa skala pengukuran itu? Yang paling rendah apa? Nominal, ordinal, interval, rasio.
Ya. Kemudian kalau Pas. kita melakukan analisis deskriptif menggunakan variabel kategorik yang lain, contohnya Ini itu level. Level itu ada tiga. Kalau dari data ini ada high, medium, low. Levelnya ini berdasarkan tingkat keparahan dari penyakit kanker paru-parunya. Kalau yang levelnya high atau sangat tinggi itu jumlahnya 365. 365 ini meliputi laki-laki dan perempuan karena analisisnya berdasarkan level aja, tidak dibagi dari yang tadi gender. Kemudian kalau yang medium berarti yang sedang itu sebanyak 332 pasien. Kemudian kalau yang low itu sebanyak 303. Kemudian kalau yang pasien jadi kan load dulu, baru medium, terus high. Apa berarti defaultnya perintahnya ini? Kok dapatnya yang high yang duluan itu? Ini kayaknya defaultnya dari perintahnya yang ini, Pak. Karena saya Karena kalau lihat urutan juga enggak ya, karena H, M, terus L. Iya kan? ya Tapi kenapa kok jadi kenapa high dinotasikan dua mungkin ya? Apa satu codingnya? tetap Tetap high itu tetap tanpa di high, coding? tetap high Pak. Jadi nanti bisa dipanggil pakai yang kata-kata seperti ini karena dari level Nah, itu makanya saya duga di dalamnya ini kan kayak function kan? Karena kok high-nya ditaruh atas, mesti karena ada sesuatu diprioritaskan high didulukan itu. Ini kan perintah-perintah kayak semacam apa? Itu kan kayak berupa package kan sebenarnya itu kan. Anda kan nggak bikin perintah, bikin program kumulatif sum enggak kan? enggak. Ini dari Langsung paket. cuma tinggal pakai kan? Ya, tinggal pakai. Nah itu kan yang menyebabkan jadi mencari tahu kenapa kok high dia. Kalau saya ingin low dulu bisa enggak? Pernah buka ininya, labelnya bagus. Perintahnya apa dia di dalamnya? Perintah di dalam yang mana, Ini Pak? karena kemarin saya ada yang SEO kayak gitu. Pak, ini kan sudah ada paket. Aduh, ini S3 yang nggak boleh, malah dibuka lah. Saya bilang. Terus saya minta buat anak algoritmanya. Kan. Nah, kalau cuma package-package itu kan, yo, kita nggak memahami kan. Saya kumulatif sum tahu? Kumulatif sum? Data sebelumnya berarti data sebelumnya ditambah dengan data selanjutnya. Nah, jadi kelompok dari misalnya variasi yang high dulu berarti high 3 beranak ditambahi 69 apa 300. tambah 332 kan jadi 697 kan. Nah kalau jelasin kan gitu lumayan kan berarti tahu apa oh namanya kumulatif sum adalah ini. Jadi walaupun kita bermain di komputasi kita bisa memahami teorinya. Yang parah lagi malah ya Pak itu memang nggak ada teorinya Pak kalau di dunia machine learning kan. Ini semua sudah ada package-nya. Tinggal perintah aja Pak itu dapat gitu. Memang nggak ada teorinya malah katanya. Jadi kan tadi saya tanyakan misalnya, tahu kan itu dapatnya itu kan 365 kan, terus berikutnya 365 tambah 332 jadi 697 ya, tambahi 303 jadi 1000. Nah itu yang namanya kan ya lumayan tahu apa maunya di dalamnya situ kayak gitu. Jadi kelompok itu tidak membuat kita seperti black box kan. Nah, nanti kalau tesis jangan kayak gitu, jangan pakai Python ya sudah itu. Ini tahu sudah keluar kayak gitu lah. Nah kalau bisa ada effort lah untuk itulah kenapa ada bab 3 teori supaya nanti kita sudah komputasi. Maka sering sekarang saya kalau syarat untuk ingin tesis satu minimal sudah ada hasil sementara tahu teorinya tahu supaya jangan sampai boleh enggak apa jadi ujian itu yang enggak sekian pikirannya cuma jawabannya itu ada seperti itu. Nah saya cegah mulai di kuliah akhirnya kan karena dia kan nggak ujian tesis kan saya jumpai di ujian tesis kayak apa saya coba mulai ini enggak karena itulah menunjukkan paham namanya diuji kan itulah tempatnya untuk pernah buka itu paket-paketnya ini kayak library-nya itu
Jadi ada videonya ini programnya. Kalau nggak ada yang bikin program kumulatif gampang kan ini. Programnya gampang nggak kira-kira kan? Saya punya X1 terus X1 tambah X2 terus satu kira sebut sebagai apa, tapi kan pada begitu terus lagi tambah lagi. Pakai for juga bisa kan. Jadi hanya ini aja, mumpung ini lagi masih saya kan jangan bayangkan bahwa di balik suatu ini namanya kan mesin komputasi kan, saya mesin itu ada suatu perintah. Oke, jadi nanti silakan ya untuk sekedar pertanyaan tantangan sederhana, bisa nggak saya keluarin low-nya dulu? Saya ini dari yang rendah dulu, baru middle, baru high. Ini kan dari high dulu ya. Ya. Ini kan dari high dulu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya yang itu balik itu kan dari yang paling kecil dulu baru ke yang besar itu. Ya nggak apa-apa, nanti temennya bisnis apa anggotanya? Ya nggak apa-apa, nanti ini hanya untuk kita mulai ada semacam diminta itu ya. Tapi waktu kan punya banyak banget kan, ya masih bisa lah secara manual namanya. Nah itu programnya kalau dia nggak bisa mau balik kita diapain itu bisa. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, kalau dari analisis deskriptif variabel kategorik sampai di situ, Pak. Oh iya, ada interpretasinya deh. Lupa. Terus kalau yang ini, yang pertama tadi analisis deskriptif berdasarkan gender, berarti 59,8% pasiennya itu pria. Kalau sisanya 40,2% ini wanita. Kemudian kalau kumulatifnya untuk pria dan wanita mencapai 1.000 pasien, dengan wanita ini menyumbang 100% dari total kasus setelah pria. Kemudian artinya pria mendominasi jumlah kasus kanker paru-paru. Karena ini hanya berdasarkan gender, juga untuk mempertimbangkan perbedaan gender dan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pencegahan serta perawatan. Kemudian kalau interpretasi dari analisis deskriptif menggunakan variabel level, terlihat bahwa 36,5% pasien mengalami tingkat keparahan penyakit yang sangat tinggi. Kemudian 69,7% pasien ini termasuk dalam kategori keparahan penyakit sedang atau yang lebih tinggi. Kemudian hanya 30% dari pasien dalam kategori yang rendah. Kemudian kalau ini tadi sebelumnya ada yang ini juga membuat untuk menghitung frekuensi masing-masing level termasuk data yang kosong sudah dihitung. Nah, di sini hasilnya sebentar, sampai ya. ini Anda tadi nggak tertarik melihat antara gender dengan keparahannya? Itu namanya apa? Tabel 2 kali 2 kali 2 kali 3 Bilcotic NC itu. Jadi akan kelihatan kan, ini kayaknya yang parah banget lebih banyak. Kalau ini urusan paru kayaknya ini lama-lama kita punya hipotesis ya. Iya kan? Nah, kita bisa masuk tadi bangun rasa ingin tahu kenapa. Kita tahu kan, karena kanker paru-paru karena kebanyakan orang merokok kan itu. Dan tadi kan ada tentang perokok kan ada kan itu. Nah, kalau yang ini tadi yang high itu high apanya? Merokoknya parah itu apa kankernya yang Ini parah? tingkat penyakitnya udah parah gitu, Pak. Levelnya udah parah. Iya. Berarti kan yang Statistik diferensial. Ya. Iya.
Kalau kita waktu mungkin terlalu ini bulan yang nanti itu. Tapi kita punya background kan, ada teman, ada ini, pada nanti ya. Akhirnya kadang saya ingin cari faktor-faktor apa sih ya. Nah, ingin lihat kayak. Nah, akhirnya dilanjut apa? Seandainya itu nggak diatur oleh BPJS untuk ada asuransinya. Nah, akhirnya itu kan pulau dilanjut apa? Tapi jadi diwujudkan untuk topik nggak di-cover oleh BPJS untuk ada asuransinya enggak sih dia. Misalnya tadi diwujudkan untuk topik. Kalau yang ada yang manahnya stunting, ada yang ke indeks pembangunan manusia. Jadi kalau kita butuh bapak ini bisa mau pilkada kan? Dari tim sesnya kan pasti ada ini hasil analisa saya ini loh dari kirimkan ke dia kan. Programnya apa? Inklusi stunting ini loh kalau daerah ini. Nah itu kan menarik misalnya. Ada yang besok mau atau malah ini ada yang keluarganya jago jadi itu. Nah, kalau di daerah saya sana malah teman saya siapa tapi lawannya kota kosong selalu utamanya sebetulnya kalah sama kota kosong. Sudah tidak ada lawannya. Dari wakil dari terus portfolio termasuk ada tahun ini bisa. Ya kayak ini betul-betul ngasih tugas terus tapi yang ini jalan apa-apa. Ya contoh bisa connect juga kan itu saya lihat yang satunya ini yang di ini atau ini sinyal baik sinyal jelek tapi yang ini kok lebih bagus. Gak apa-apa pun sambil saja lebih silakan. Mau ganti partnernya nggak apa-apa. Iya. Ini sudah Ganti, Pak. Aduh, ini gimana? Cuman yang saya tidak tahu itu kalau itu nanti kan, cuma yang sudah satu mau. Kalau kolek itu kalau misalnya satunya lagi apa, makanya enak kan kalau kayak saya, jadi kalau kemudian lagi darat yang bawah ini, yang diantar yang lagi ada aja, maka enak belum bisa. Tapi kalau yang mau berusaha masih dengan caranya supaya, nah itu akan dibikin kayak berat kan. Jadi kalau menurut saya bagian kerjaan yang jadi supaya kalau dirani hanya yang layak jangan dirani, kita tanda persen kan, udah gitu bicara gitu kan. Kita nggak kalau dirani yang itu saya, Ini aja. ini yang tadi belum bagus. Jadi sama tiga ini sebenarnya ini ada mas, bukan dua ini. Jadi apa masih kelasnya masih belum seperti itu. Harusnya menggunakan konsep seperti yang apa YouTube itu bisa independen ya. Jadi kita buka akunnya di mana aja ada dua orang kamu bagian ini yang penting begini masih nggak apa-apa. Masih punya tim jadi masih bisa jalan. Tapi yang overhead kan masih pelan langsung. Ya mungkin nanti ada kompetitornya. Ada dulu sama dia udah. Iya, muncul layar. Malah sekarang ada di keluarga kembali ke layar itu. Itu parah. Ya pasti nanti berarti kalau aku sampai bisa lihat yang satunya. Oh, yang salah biarin aja. Selanjutnya, analisis deskriptif variabel diskrit. Seperti yang disebutkan dalam bab statistik sebelumnya, variabel numerik diskrit hanya memiliki nilai integer yang berbeda. Dalam hal ini, informasi seperti rata-rata, simpangan baku, kuartil. Sudah, Pak. Ini udah muncul. Kayak sinyalnya jelek banget deh. Iya, berarti dia dari yang F itu dan juga lain belum ada siapa ini ya ini.
Lanjut, Pak. Dalam Python, setiap ukuran statistik harus dihitung secara terpisah. Beberapa fungsi seperti len untuk menghitung jumlah elemen, min untuk menghitung nilai minimum, max untuk menghitung nilai maksimum, serta min untuk menghitung rata-rata, serta var digunakan untuk menghitung variasi. Nah, untuk data yang digunakan di sini yaitu data kanker payudara yang diperoleh dari Google, Pak. Saya kebetulan aja sih Pak dapatnya itu. Intinya maksudnya paling mau tarik tahu sebenarnya maksudnya ini. Jadi kira waktu orang seperti apa yang nggak tahu lagi. Dia sebenarnya itu sebenarnya baru itu. Anda bisa tahu anaknya lagi. Anak lagi sekarang itu bisa lagi kan anaknya di atas Iya. harusnya sudah mencekam. Itu kan. Ini mungkin kata paru ya ini. Iya. Berarti ada akal-akalan lagi, jadi tidak ada motivasi. Motivasinya tuh biar mengetahui aja sih Pak faktor yang paling cenderung. Serta kanker jinak sama kanker ganas itu lebih tinggi preferensinya yang mana gitu Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama di sini import data kanker payudara diperoleh data seperti berikut, Pak. Nah, di analisis data deskriptif di sini digunakan pada variabel radius min, di mana pada variabel radius min ini diperoleh nilai minimumnya 6.981, maksimumnya 28.110, minnya 14.127, variannya 12.419, dan standar deviasinya 3.524. Selanjutnya, untuk variabel kedua, di sini digunakan variabel area min. Diperoleh jumlah elemennya di sini 569, jadi jumlah elemen antara variabel yang satu dengan variabel yang kedua di sini sama. Untuk nilai minimumnya 143.500. Maksimumnya di sini 2501, rata-ratanya di sini 654.889. Untuk variannya di sini 12 sekian, untuk simpangan bakunya di sini 351. Jadi antara dua variabel yang memiliki simpangan besar di sini ada di variabel area min. Selanjutnya di sini variabel numerik kontinu seperti radius min dianalisis untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut didistribusikan dalam dataset. Variabel numerik kontinu dapat memiliki nilai apapun dalam interval tertentu. Misalnya, jika dalam variabel radius min bervariasi dalam rentang yang luas, maka nilai-nilai tersebut mungkin akan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Untuk ilustrasi, kita di sini mempertimbangkan variabel radius min dalam dataset kanker payudara. Pemrograman dapat dilihat pada link Colab. Oh, di anu Pak, karena untuk penlihat aja Pak, bukan editor. Oh, iya. Tinggal kalau tinggalnya nanti ada scraping nanti.
Ya, Pak. Yang maksudnya Google. Oke. Ya. Oh, di bawahnya. Di bawah sih, Pak. Coba lihat. Di sini menggunakan variabel radius min untuk menghitung nilai frekuensi setiap nilai radius. Yang pertama di sini mengganti nama kolom frekuensinya terlebih dahulu, lalu menambahkan kolom dengan jumlah kumulatif. Selanjutnya menambahkan kolom dengan frekuensi relatif dengan rumus radius frek-nya sama dengan 100 dikali radius frek kumulatif dibagi radius frekuensi dikali summary-nya. Jadi diperoleh nilai seperti berikut, Pak. Jadi untuk radius min 28.110, di mana frekuensinya 1, dengan kumulatif sum-nya ini 1, kumulatif persentasenya di sini 0,17. Ini satu semua dikongkap dan tidak mana-mana. Begini. Nah ini yang saya mau dari itu total hampir 3.000. Ini berapa nih? 569. Dia 3.000. Dan ini kan satu semua kan beda-beda semua kan. Maka dia katakan sebagai ini memang baru ini Pak. Kita lihat uniknya. Unik maksudnya ada berapa macam ininya. Dan dia satu semua kayak gini. Ada manfaatnya kan dari kita lihat ini. Sulit kan malah nggak ada. Nah makanya dalam konteks tertentu bisa buat lalu dikelompokkan tadi ingin yang apa misalnya di sini radius min kan ini hanya ini yang besar kan apa? Iya, Pak. Nah mulai kalau ingin bikin diskusi frekuensi dengan cara apa dengan teman itu Pak Denus dibikin apa interval kan itu Ya. yang kurang dari sekian dari baru nanti kita akan lihat ada nah ada dengan yang sudah ganas sama ini sebenarnya Cina. apa ukuran itu seberapa kalau kaitan itu sekalian nanti kita berikan yang benar dikabulkan di sendirinya satu ukurannya nanti kan kalau ganas ukurannya di berapa sih. Nah itu kalau nah jadi nanti kalau yang ketemu seperti ini bukan kami satu tapi kita bawa ke apa kelas interval bukan kelas titik kalau ini namanya kelas titik kalau untuk yang diskrit itu kelas titik enggak apa tapi kalau ini kan sudah continuous kan data kalau bisa kayak tadi apa yang 1, 2, 3 apa tadi kalau merokoknya apa ya sangat kok berat mungkin skornya 1 atau 5 saya nggak tahu tadi nanti di datanya nanti supaya kita dapat lebih informatif dari tujuannya dideskripsikan kan supaya apa bisa lebih coba deskripsikan nah itu kan biasanya kita inginnya supaya dapat oke nanti berarti membuat bikin pas apa ada langsung di sini Kenapa, Pak? bikin langsung dia kelasnya berupa interval kan bisa hitung aku harus berapa dulu belum ya Belum, Pak. belum ya tadi nah kita langsung dari bikin yang kalau yang kontinu ingin dibikin frekuensi distribusi yang bisa dibikin berupa kelas. Kalau enggak di apa namanya? Disuruh apa kalau kita punya beberapa titik namanya apa? Ya, terus kan dari topik sampai nah dia kan itu. Jadi dia titik
Oh, kalau memang dia bikin ini, kerumunan-kerumunannya kelihatan. Kalau ini kan nggak kelihatan dari kerumunan kan dari kerumunan titiknya di mana gitu kan. Dia di depan kan itu udah bisa lihat di ininya kan datanya berapa tuh tadi ukurannya 456. nggak masing-masing di sebelah yang tadi yang tadi yang isinya teman-teman itu juga yang tadi Poin. nggak ke yang tadi ini bagaimana ini saya nggak kenal ini. Ini kah? Yang tadi sendiri yang nah ini kan sudah 28,11, 27,42, 27,22 kan deketan kan itu. Kalau sudah kuatnya nanti dia kelihatan akan mengumpul-ngumpul. Terus ini juga mungkin memakai dari atas sesuatu yang besar ya. Kalau ini mungkin besar kan itu. Tadi kok urutannya selalu kayak gitu. Tapi kalau besar itu biasanya malah ya rendah dulu yang di atas. Saya nggak tahu yang di potnya mau kayak gitu. Jadi dari yang dulu ke nilai yang kecil dulu yang di atas. Kecil, sedang, tinggi di sini. Pertanyaan berupa dalam bentuk keterangan resmi. Nah, ini sudah dibikin Pak dari proses tempatnya ini. Pak, dari ini kenapa nggak? Ya ini kan dari itu bikin seperti ini. Namanya kelasnya berubah, terpaling dengan 11,21 sampai 13,32 dan 185. Nah, jadi ini namanya bikin, tapi yang versinya kedolan ini tidak akan bikin seperti yang kedolan. Wah, ini namanya itu nanti dia kuliah sepertinya bikin dulu bikin ini coba yang itu sampai Iya, di dalam. wah sambil pakai di semua yang namanya berarti sih kan gereja itu yang muslim itu dibikin masih depan tapi kalau yang ini dibikin masih depan. Biasanya disarankan malah paling banyak paling ya 10 lah. Dan rumusnya yang banyak kelas adalah dan biasanya sekarang tanya si ChatGPT itu kelas apa banyak kelas interval daripada membuka buku statistik lama kan dari buku metodenya ketinggalan di rumah banyak interval kelas seperti yang gini aja ya dong ya ditanya kayak gitu. Kalau orang yang pintar kan tidak gini langsung tahu gitu. Bisa? Kelasnya bagus. Kecil. Dia bersama banget. Hanya di mana ini? Berarti makanya kebetulan di ini itu semua orang banyak kelas tetapi nggak mau percaya enggak memang di awal kalau tuh berada biasanya gitu. Nah ini aturan nah ini rumusnya ini kalau sama dengan 100 jadi datanya berapa tadi hanya 456. log dari 400 ini Pak. Ini enggak tuh supaya bikin kayak gini. Ada lagi juga aturan kuadrat diakalkannya. Ada ini Wickman diawali ini terus gimana IKR adalah K3 min K1 supaya banyak kelasnya jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit supaya masih punya makna kayak tadi yang dipunyanya itu kan udah banyaknya juga normal itu menurut banyak yang di yang tadi yang ada lebih tinggi
Nah, nanti kalau dalam keadaan kayak gitu, silakan. Nah, nanti tinggal minta referensinya mana, ini ada e-booknya enggak. Nah, nanti mungkin kita dikasih buku-buku metode statistik yang ini. Seperti misalnya tentang kalau dia minta kayak gini ya apa mau bahasa Indonesia ya coba kalau bahasa Indonesia dia langsung dia Mencari obat itu. statistik ibu bukan metode statistik udah ada ibunya ya. Nah kalau bahasa Indonesia dia agak lama ya. Ini punyanya siapa? Statistik deskriptif. Mungkin cara meminta buku metode statistik atau dari ibu ya. Atau langsung ibu gitu. Statistical bahasa Indonesia. Oh, masih dikerjakan. Itu nggak mau. Itu dia. Oke, hari ini untuk ya sudah kembali ke lanjutan. Silakan kalau dalam keadaan ini kok cukup beralih ke sini. Mungkin nanti mati. Padahal ini lagi nggak hadir. Kami berada. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya, di sini membuat picture digunakan untuk menggambarkan variabel nominal secara grafis. Dalam studi, beberapa variabel termasuk diagnosis kanker yang tergolong dalam tipe ini untuk menggambarkan distribusi diagnosis kanker, maka digunakan Picard di sini. Sebagai contoh, kolom diagnosis Sebagai contoh, Picard menggambarkan distribusi jumlah kasus kanker benik atau kanker yang jinak dengan maligna atau yang ganas dengan menggunakan Picard. Diperoleh gambar Picard-nya seperti ini. Jadi, berdasarkan output yang diperoleh, kanker benik di sini lebih besar daripada yang ganas atau bisa disebut kanker yang jinak lebih besar daripada kanker yang ganas. Untuk link collab-nya Kalau yang tadi yang high, yang tadi Pfizer, yang pan-pan. cuma dua macam ini. Apa ini? Yang biru apa itu? Oh, yang biru itu yang jinak, Pak. Yang Jinak, benik, yang jinak. Oke. Yang kuning Nah, itu saya nggak yang tahu di Python bisa nggak ganas. keluar kalau di Excel kan bisa ngeluarin keterangannya biru apa, oranye apa. Ini ada kan Ya, di Python nanti silahkan. Jadi biru jinak atau nah kalau ini sudah munculkan yang histogramnya. iya. Ini histogramnya, Pak. Hah? Diagram batang itu. Diagram batangnya, Pak. Itu apa? M sama apa ini? B. M itu apa? M itu malignan. Malignan ya? Ya, malignan, Pak. Malignan itu yang ganas. B Ganas. itu yang benik, yang jinak. Oke, ya. Jadi karena Pumpung lagi tantangannya urusan komputasinya kan tampilannya biar bagus kayak apa. Oke, lanjut lagi terus apa? Aku jelasin ini. Barta. Selanjutnya di sini box plot gantian aja.
Box plot di sini menggunakan dataset kanker paru-paru. Diperoleh box plotnya bentuk seperti ini, Pak. Berdasarkan box plot yang di atas, nilai rentang usia pasien berkisar 15 tahun, batas bawah hingga 30 tahun, mayoritas pasien berusia antara 20 hingga 65 tahun. Di sini 20 sampai 40-an. Paling tinggi 65 tahun. Paling tinggi ini coba dikit biar kelihatan bawahnya. Gambarnya keterangannya saya nggak lihat bawahnya, Mas. Yang histogramnya. Yang diagnosis kankernya. Nah, jadi artinya apa kalau gini? Lihat box plot, masih ingat? Box plot itu titik-titiknya menunjukkan apa ini? Yang garis, yang titik pertama ini, yang berpaling ujung sama ujung ini. Namanya apa kalau box plot? Kalau gini, masih ingat nggak teorinya? Enggak, yang titik-titik tadi, pas yang di kotaknya, di tengah kotaknya, ini rata-rata. itu apa itu? Batas bawah. Kak, yang bawah itu kuartil bawah, yang di tengah yang kuning itu kuartil 2 itu yang tengah, kuartil 3 atas, yang ini, kuartil terus atas. yang ada yang akhirnya Kuartil gambar atas. yang paling atas kayak ada satu yang jadi outlier kan nanti jadi dia kan nanti ini. Medianya itu yang kuning sekitar 35 tahun, artinya 50% pasiennya itu berumur 35 tahun. Kenapa, Pak? Dari Kegel, mana ya? Nggak ada. Oh, dari Cina. Dari Cina, Pak. Sedangkan untuk kuartil yang bawah di sini sekitar 30 tahun, artinya 25 pasien berusia 30 tahun atau kurang. Ya, 25. Oh, 25 pasien. 25%. Sedangkan untuk outlier-nya di sini ada satu titik data yang jauh dari Q3 atau kuartil atas, yaitu pada usia 70 tahun. Ini dianggap sebagai outlier atau data yang sangat berbeda dari data yang lainnya. Sehingga diperoleh kesimpulan, usia rata-rata pasien kanker paru-paru cenderung berada di sekitar umur 30-45 tahun. Ada diferensi yang cukup besar dalam usia pasien, mulai dari yang sangat muda hingga yang cukup tua. Adanya outlier pada usia 70 tahun menunjukkan bahwa ada beberapa kasus di mana pasien diagnosis dengan kanker paru-paru pada usia yang lebih lanjut. Selanjutnya di sini box plot level penyakit kronis paru-paru, di mana nggak ada baterainya. Oh, habis baterainya. Ya, wes sementara udah nggak apa-apa, jadi bisa ganti apa udah.
Stop sakin aja di stop dulu screen-nya, saya tak ganti yang Oh, ini juga. oke, saya tak screen. Jadi yang deskriptif silakan dimaksimalkan di Python-nya. Tadi kan ada apa? Python, histogram, tapi banyak kayaknya kan grafis bisa kan ada cuma itu kan. Nah silakan dimaksimalkan supaya kayak Google kita dapat informasi apa tadi. Oh jadi dengan apa bisa melihat 25% usianya ternyata di 30 tadi kan karena kuartil 1. Berarti di bawah 30 aja sudah ada dong. Tapi antara 30 sampai berapa tadi ya? Yang 35 apa ya? Tadi medianya 35 ya? Iya kan? Bayangin di usia itu ada 25% sendiri. Ini kayaknya yang sudah mulai. Nah, saya kemarin untuk yang di kuliahnya, saya minta mulai pakai datanya BPS. Biar, kalau ini kan datanya Kegel ya tadi. Tapi nggak tahu di Indonesia lengkap enggak. Oke, jadi yang di ini untuk deskriptif analisisnya sudah. Nah, kita akan masuk ke statistical inference kan. Kalau deskriptif tadi kayak aja bikin hanya apa, ada tabel, ada grafis. Dari situ kita sudah bisa ngomong banyak kan. Tapi kalau kita sudah mau ingin menyimpulkan hati-hati. Tapi kalau kita lihat televisi itu, banyak kan orang menyimpulkan dari apa? Deskriptif gitu. Dan dengan mantapnya itu sudah mengatakan ini loh. Gambarnya kan kayak gini, ini berarti ini itu tanpa model sama sekali. Itulah kenapa jadi akhirnya kesimpulannya sebenarnya apa? Belajar statistik cukup metode statistik 1 kalau di sini istilahnya. Karena statistik deskriptif aja sudah selesai sebenarnya udah. Jadi seorang analis sudah jadi seorang apa? Oh ya mic-nya di oke, nah, biar enggak. Mic-nya di mati sekalian. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita lihat apakah hanya deskriptif saja tadi kan sudah tadi enggak tahu sudah maksimal semua yang ada di sini enggak sih deskriptifnya tadi? Ini ke bab berapa tadi ini? Udah hipotesis yang ini kayaknya ini di sini. Saat ini buku ini kok halamannya enggak box plot. Babnya di mana biasanya di buku ini kok ini berbagai distribusi yang kayaknya ini ya, tapi kok nggak ada nama babnya. Oh, ini baru tadi kayak introduction-nya dikasih ini yang R-nya. Kalau tadi sudah ngasih distribusi ini kayaknya tinggal perintah R-nya tapi nggak apa-apa lah. Nanti Anda lihat ke kalau ingin lihat R-nya tadi itu. Nah, ini kan gambarnya ada yang ini kan dibikin kayak pie-nya dipecah apa pecah ini. Itu kan kayak kalau dibikin di Excel kan ada kayak gitu kan itu. Biar kelihatan lebih menarik gak cuma yang bundar-bundar ini tapi yang bawah juga ini. Nah, saya kan punya fasilitas yang apa mungkin gambarnya jadi menarik. Nah, sekarang ini kita lihat untuk ini selalu pertarungan R lawan Python gitu kan. Jadi karena bukunya juga komparasi itu. Jadi nanti di sini berarti kita akan mengenal apa? Bagaimana kita ingin melakukan statistical inference itu. Sebenarnya statistical inference kalau di statistik bisa mengatakan inference adalah apa? Estimasi titik, interval dan uji hipotesis itu. Tapi kadang yang apa? Banyak orang hanya asik di titik itu,
Tapi ada juga yang kebiasaan di interval. Kayaknya kalau tukang ramal cuaca itu di TV interval titik suhu besok antara sekian sampai sekian ya kayak gitu ya. Tapi kalau curah hujan kayaknya kadang titik gitu ya. Berapa kayak gitu. Kayak harga itu titik gitu. Yang interval malah kayaknya di yang tentang cuaca itu biasanya interval dianya. Pertama ini tentang normal. Di statistik kenapa ini koyo jadi Anda tahu kenapa normal di statistik kok kayak penting banget kenapa? Normal tes itu padahal kenyataan dalam hidup ini normal itu mungkin nggak banyak kan. Tapi memang dari sisi apa teorinya jadi relatif mudah kan. Uji Z, tabel Z mesti ada tabel normal. Terus setelah itu tabel T square sama F itu favoritnya 4 itu mesti. Maka banyak hal nanti akan dibawa ke sana itu. Nah inilah salah satu untuk menguji normalnya. Gunakan apa? Shapiro-Wilk. Anda pernah ke ini yang itu juga Kolmogorov-Smirnov. Pernah ketemu di mana? Di metode statistik Anda dulu waktu mungkin di S1 ya, di S2 kan enggak malah kan? Itu dapat enggak uji normalitas? Kadang ada ya, Shapiro-Wilk dapat, Kolmogorov-Smirnov. Biasanya yang paling banyak Kolmogorov-Smirnov itu. Nah nanti silakan tambah sambil mengecek teorinya dengan diketikkan aja Kolmogorov-Smirnov itu. Kita mau minta bisa itu bisa juga melalui googlingnya atau biasanya apa di apa namanya Wikipedia ya itu juga kadang ngasih informasi itu. Ini Shapiro Web dan Kolmogorov Smirnov. Kalau yang Anda lakukan dulu hanya yang Kolmogorov Smirnov atau pernah juga dua-duanya? Yang akhirnya gini, Kolmogorov Smirnov katakan tidak normal, kok ternyata Shapiro Web katakan normal. Pernah kejadian itu enggak? Biasanya kalau dia pas di daerah yang tipis sekali, yang satu lebih sensi, itu normal. Yang satu ngomong masih normal. Nah, nanti kita lihat teorinya kenapa kok yang satunya jadi apa bisa hasilnya berbeda. Karena di sini lebih ke komputasi, jadi kadang teorinya sudah nggak disebut lagi. Ini misalnya Shapiro-Wilk dihasilkan p-value-nya berapa ini? 0,3523. Nah, kalau p-value-nya lebih dari 5%, ini ditolak apa diterima? If not rejected. Berarti apa? Ditolak berarti diterima, oh ini normal gitu langsung gitu kan. Nah, dia ngerjakan nggak yang kalau mau Smirnov ini ya? Oh, ini ada kayaknya dia ngerjakan yang kalau Smirnov. Coba berapa? 0,6. Coba bayangin kan? Tipis banget kan itu. Berarti kalau pakai taruhlah 10%, kalau mau Gorov Smirnov sudah mengatakan apa? H0 ditolak. Berarti tidak normal. Karena dia masih kurang dari 10%. Tapi kalau yang Shapiro Web tadi pakai 10% masih H0 diterima itu. Saya sambil merenungi ini nih ya. Si percaya Shapiro apa si Kolmogorov.
Nah, kalau di statistik kalau dapati kayak gini harus lihat apa? Kok yang satunya 0,3 berapa tadi kan? Yang satunya 0,06. Berarti kalau saya gunakan 10 alfa 10%, yang Sapiro mengatakan tetap normal, ya Kolmogorov mengatakan tidak normal. Anda pernah mengalami suatu saat entah keluarganya atau siapapun ke dokter disuruh A gitu. Tapi Anda melakukan A, mikir-mikir kan, pindah ke dokter B. Yang B mengatakan, wah nggak perlu itu. Itu berarti kan ada suatu informasi yang diberikan putusannya berbeda. Gitu. Milih yang mana? Ya milih yang menguntungkan kan kita pasti paham. Nah, saya pernah mengalami itu karena ibu saya jatuh tangannya ini, saya bawa ke rumah sakit, yang satu mengatakan, ini dioperasi ya, usianya sudah 80-an berapa, ya mikir-mikir saya kan. Kalau saya ke dokter satunya lagi kan, diperiksa juga gini, enggak, ya dirawat hati-hati karena sudah usianya seperti itu, resikonya tinggi kan. Anda pakai ukurannya apa kalau kayak gitu yang dipakai? Percaya dokter yang mana? Antara dokter A sama B. Keyakinan, tapi keyakinan kan harus ada dasarnya. Apa? Misal, yang satu dokter itu usianya 50-an, yang satu usianya 30-an. Anda lebih percaya ke siapa? Itulah. Karena dia sudah knowledge yang lebih banyak. Nah, saya ngalami lagi yang ini. Saya nggak ngeluh, mata sakit. Yang satu nyatakan, yang lagi baru ambil, sedang ngambil spesialis, Pak, dioperasi aja. Kan. Saya nyari dosennya aja. Kan. Tak cari yang seniornya. Kan. Datang. Saya bisa, ini ini menurut informasi, tapi saya nggak sebutkan karena dia mahasiswanya, mau saya nyebutin. Kan. Enggak, ya. Ini saya kemarin kan periksa dia untuk periksa. Oh, nggak perlu masih. Misalnya masih matilah masih belum. Wah, saya pilih siapa akhirnya? Yang Indonesia jadi ngalami pernah untuk itu. Maka jadi karena apa? Nah, inilah yang saya kadang masih jadi suatu misteri di diri saya itu setelah mendengar peristiwa yang di Undip itu. Kenapa saya relasikan? Terus saya harus kena iuran itu. Ya, ini kan, nah, itu yang bahayanya itu di sana. Sebenarnya nggak perlu, tapi harus diperlukan itu karena sedang. Gitu. Nah, kayak gini, Anda melihat di mana terus kelompok Gorov Semirov sama si Sapiro lebih tua siapa? Lebih pinter siapa ini kira-kira? Nah, di statistik, itu lagi, yang ini hanya melihat dari sisi salahnya itu. Yang si ini ngukur kesalahannya, bahwa peluang bahwa kalau dia benar, dia kok menyatakan menolak, si Sapiro adalah 0,36. Kalau si ini adalah 0,06. Nah, di statik namanya ada power of test kalau ketemu kayak gini. Tapi kita nggak tahu kan, nggak pernah dimunculin oleh suatu sebab. Power of test-nya berapa? Karena di statistik adalah maunya kan kalau bisa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kan? Tapi kan nggak mudah kan. Kadang yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itu. Nah itulah kenapa orang statistik selalu punya dua kesalahan namanya tipe 1 dan tipe 2. Tipe adalah